Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Parwan. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Catur di Blitar ya. Catur di Blitar yang mengalami BAB nyeri selama 6 minggu, kadang berdarah ya. Dok, saya 6 minggu terakhir ini BAB berdarah dan nyeri ya, nyeri dan berdarah. Dan kemudian 2 minggu ini muncul benjolan seperti kulit. Ini apa ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Catur di Blitar, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Parwan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Parwan ya. Kembali kepada Catur di Blitar yang 6 minggu ini, dia kalau BAB nyeri, kadang berdarah. Ya pasti teman-teman sudah tahu nih, kalau BAB nyeri, kadang berdarah apa? Kemungkinan fisura ani atau robekan kulit anus ya, namanya fisura ani. Ya, jelas ya. Nah, fisura ani itu ada yang akut, ada yang kronis. Disebut kronis kalau dari sisi waktu itu 8 minggu sebetulnya ya. Atau secara klinis dilihat sudah ada benjolan kulit di luar, BAB-nya nyeri. Itu fisura ani yang kronis. Nah, kalau Catur kan baru 6 minggu nih. 6 minggu dia BAB nyeri dan kemudian kadang berdarah, kemudian tiba-tiba 2 minggu ini muncul benjolan seperti kulit ya. Jadi apakah ini skintek karena fisura ani ya? BAB tidak boleh keras, nggak boleh banyak ngeden, kebanyakan akan sembuh sendiri dan meninggalkan skintek atau tonjolan kulit itu ya. Kalau tidak sembuh, japri di nomor WA saya, ditetesi obat supaya sembuh. Kalau tidak sembuh dengan ditetesi obat ya, dilakukan operasi yang namanya lateral internal sphincterotomy ya. Memang itu kulit skintek ya. Jadi pada fisura ani itu sebetulnya ada 3 hal yang terjadi. Yang kronis ya, yaitu ada robekan di anus kita, dan di dalam anus kita itu ada namanya hipertrofi papila, ada tonjolan kulit ya, yang benjol di situ. Jadi benjol, luka robeknya, terus di luar anus kita ada benjolan lagi yang namanya skintek. Jadi 3 hal inilah yang disebut fisura ani yang kronis. Oleh sebab itu teman-teman sejawat yang mau mengoperasi fisura ani yang kronis mesti dinilai. Kadang-kadang hipertrofi papilanya itu cukup besar yang kita nggak bisa lihat, harus diraba. Begitu pasien dibius, diraba di dalam apakah ada hipertrofi, atau kalau perlu dilakukan anuskopi untuk dilihat apakah ada hipertrofi papila yang besar. Kalau iya, hipertrofi papila itu harus dipotong ya. Hati-hati perdarahan di situ ya, maka pakai electrocoagulation ya. Kemudian dilakukan visurektomi. Kalau saya ya, benjolan di luarnya juga saya buang. Kemudian dilakukan yang namanya lateral internal sphincterotomy. Itu menurut penelitian angka kesembuhannya atau efikasinya yang paling baik dibanding yang lain. Jelas ya? Itu sudah dengan penelitian, jadi kita nggak usah trial and error ya dengan fisura ani ya. Jurnalnya, penelitiannya sudah mengatakan bahwa yang namanya lateral internal sphincterotomy itu angka kesembuhannya paling tinggi. Jadi tidak hanya sekedar kita melakukan lateral internal sphincterotomy, tetapi juga harus lihat anuskopi apakah ada hipertrofi papila, tonjolan kulit yang ada besar di dalam ya kadang, supaya apa yang kita lakukan itu paripurna. Itu kita potong, skinteknya juga kita potong. Kemudian kalau saya ya kadang otot yang kelihatan di visuranya saya potong aja. Ya kalau itu di midline namanya midline sphincterotomy, tapi saya tambahi juga dengan lateral internal sphincterotomy ya. Apakah nanti inkontinensia? Tidak ya. Kita tahu bahwa yang namanya internal sphincter itu rata-rata 4 cm panjangnya ya. Kalau kita potong hanya 3 cm, ujungnya itu kan akan menjadi klep ya. Tidak jadi masalah ya. Memang itu involunter ya, otot involunter nyengkrem begitu ya. Tetapi untuk 85% inkontinensia itu faktor otot klep luar, bukan otot klep dalam. Jelas ya? Supaya ini relax, jadi jangan takut memotong otot klep dalam ya. Tidak akan inkontinensia. Inkontinensia atau tidak bisa nahan BAB kalau kita merusak otot klep luar ya. Dan pada operasi fisura ani kan tidak sampai otot klep luar, hanya di otot klep dalam di situ, dekat-dekat tepi anus saja. Jadi aman-aman saja, tidak usah takut, lakukan secara properly sehingga bisa membantu pasien-pasien kita ya.
kembali kepada catur tadi yang ada di Blitar. Semoga ini bisa menjawab ya. Itu visura ani, BAB nggak boleh keras. Kemudian kalau belum sembuh dengan sendiri, tetesi obat, japri di nomor WA saya. Kalau dengan obat diteteskan tidak sembuh, dilakukan yang namanya operasi, diskusi dengan dokternya, yaitu lateral internal sphincterotomy. Semoga ini bisa menjawab ya. Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.